Selamat hari Minggu teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah sekarang kita mau ibadah nih, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami, berkatilah kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sekarang kita mau nyanyi dulu nih satu lagu, judulnya Sungai Sukacitamu. Kalian semua pasti pada tahu kan? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi satu lagu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu lagi. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dalam kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan, untuk kami boleh belajar dari firman Tuhan, merenungkan, dan kiranya Roh Kudus turun atas kami untuk memampukan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Bukalah hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui setiap pemberitaan yang sebentar lagi kami akan dengar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Namun saya akan bacakan dari beberapa ayat saja. Saya akan bacakan dari ayat 1 dan 2, lalu disambung dengan ayat 7 sampai ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari,
buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu saya sambung di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini, renungan kita pada saat ini berjudul fokus pada Tuhan. Nah, di dalam perikop ini, Kejadian Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-14, sebenarnya sampai ke ayat 35, di sana diceritakan bagaimana pemberontakan bangsa Israel kepada Allah untuk yang kesekian kalinya. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu cerita di mana bangsa Israel sudah dipimpin keluar oleh Musa, keluar dari Mesir. Lalu pada saat itu Musa sedang berada di sebuah gunung. Di sana Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan untuk bangsa Israel. Namun bangsa Israel di dalam penantiannya tidak sabar, sehingga pada saat itu dia mendesak Harun untuk membuat ilah lain untuk mereka sembah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti perjalanan bangsa Israel, baik sebelum keluar maupun pada saat keluar dari dari Mesir, dari perbudakan, bangsa ini terkenal sebagai satu bangsa yang tegar tengkuk. Artinya bangsa yang tegar tengkuk adalah bangsa yang susah sekali untuk diberitahu, bangsa yang sulit sekali untuk diarahkan kepada hal-hal yang baik, khususnya hal-hal yang berkenan dengan Tuhan. Ya, jadi di sini ada cerita bagaimana bangsa Israel pada saat itu melakukan pemberontakan kepada Allah untuk yang kesekian kalinya, menuhankan hal lain di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan, melainkan mereka memalingkan diri kepada ilah-ilah lain yang ada di sekeliling mereka. Bahkan mereka juga memalingkan diri mereka kepada kekuatan diri, kepada kemampuan diri, kepada kebenaran diri sendiri, dan meninggalkan Tuhan dengan begitu mudahnya. Mereka menyimpang dengan begitu cepat tanpa mengingat segala pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada mereka selama ini. Bahkan mereka juga melupakan Allah yang masih hadir di dalam kemuliaannya pada waktu itu di Gunung Sinai. Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memelihara hidup mereka. Nah, mereka melakukan semuanya itu tentu ada alasan atau ada penyebabnya. Mengapa mereka melakukannya hal yang demikian? Ya karena fokus mereka itu tidak lagi kepada Allah Bapa, melainkan fokus mereka kepada kesenangan diri sendiri. Mereka lebih ingin percaya kepada Allah atau ilah-ilah yang palsu buatan tangan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian fokus adalah pusat. Jadi fokus pada Tuhan artinya bahwa kita berpusat atau mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Dan fokus ini sangatlah penting. Karena tanpa fokus yang jelas dan kuat, kita tidak akan pernah bisa mencapai apa-apa.
Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tentu akan selalu diperhadapkan pada masalah yang tidak mudah. Apalagi kalau kita lihat kondisi saat ini, di mana corona makin merajalela, ditambah lagi adanya krisis ekonomi, atau bahkan saat ini kita juga sedang memasuki resesi ekonomi yang tentu sangat berat, baik bagi bangsa ini maupun juga bagi setiap kita yang mengalaminya. Nah, oleh karena itu di dalam situasi yang seperti ini, di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah ekonomi yang semakin sulit, apalagi ditambah wabah yang semakin hari seakan-akan tidak ada pengharapan lagi, kita perlu untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, keluar dari Mesir, lalu mereka melakukan perjalanan yang amat panjang. Tentu mereka juga merasakan betapa harapan itu seolah-olah tipis. Mereka tidak tahu mereka mau kemana, mereka tidak tahu besok makan apa. Sama seperti kita pada saat ini, situasi kita tidak menentu, ekonomi tidak menentu, wabah semakin merajalela, dan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi esok. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami esok. Namun mari kita melalui firman ini kita belajar bersama-sama untuk memfokuskan diri bukan pada persoalan-persoalan yang saat ini ada, bukan pada sulitnya ekonomi, bukan pada resesi, tapi kita fokuskan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa, pada Allah yang Maha Besar. Tentu Allah tidak akan tinggal diam, Allah akan bertindak untuk kita. Nah, kita perlu untuk memfokuskan diri pada Tuhan, memusatkan perhatian kita kepada Tuhan dan bukan kepada masalah, bukan kepada halangan atau rintangan yang ada di depan kita, yang justru akan mengaburkan pandangan kita kepada Allah yang sejatinya lebih besar dari apapun, termasuk dari persoalan kita. Ada sebuah ilustrasi yang menurut saya cukup bagus. Ada seorang ayah yang sangat sibuk di dalam pekerjaannya. Dia begitu sibuk di depan komputer, lalu di sebelahnya ada anaknya yang juga sibuk sedang asik untuk belajar tentang peta dunia. Lalu tiba-tiba si anak ini berlari dan bertanya kepada papanya, Papa, ini kota apa, Papa? Sambil menunjuk satu tempat, si anak itu bertanya, ini kota apa? Si papanya dengan nada datar menjawab, itu London, itu kota London. Lalu anaknya kembali kepada posisinya setelah mendapatkan jawabannya. Tapi sebentar kemudian dia bertanya lagi. Dia lari lagi kepada papanya dan bertanya, Pak, kalau ini kota apa, Pak? Sambil menunjuk kota itu. Papanya melihat kota tersebut dan menjawab, itu kota Paris, Nak. Kalau yang ini, Pak? Si anaknya ngotot. Kalau yang ini kota apa, Pak? Sang anak menunjuk kota yang lainnya. Nah, sang ayah pun mulai tidak sabar dan merasa terganggu oleh anaknya. Tiba-tiba dia terpikir sebuah ide. Dia mengambil peta dunia itu lalu merobeknya ke dalam beberapa bagian. Dia berkata, Nak, kamu sini. Sekarang gini aja lah, kamu susun dulu peta ini yang sudah disobek sama Papa. Kamu susun menjadi peta yang utuh. Lalu kalau sudah tersusun dengan rapi, kamu baru boleh bertanya lagi kepada Papa. Si ayah ini berpikir bahwa ketika dia merobek menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menyuruh anaknya untuk menyusun, maka anaknya memerlukan waktu ya minimal 15-20 menit untuk menyusunnya kembali. Dan itu waktu yang sudah cukup untuk dia menyelesaikan pekerjaannya. Namun tanpa diduga ternyata si anak sebelum 3 menit sudah bisa menyelesaikan susunan kertas yang tadi disobek. Lalu dia menyodorkan kembali, memberikannya kembali kepada papanya, Pak, sudah selesai. Sekarang aku mau tanya, yang ini kota apa? Ayahnya tidak segera menjawab. Ayahnya justru terkejut dan kemudian dia merasa penasaran, kenapa sih si anak ini begitu cepat? Lalu dia bertanya kepada si anaknya, nah, sini dulu, ke papa dulu. Kenapa sih kamu bisa menyusun kertas ini dengan begitu cepatnya? Padahal papa sendiri tidak bisa, belum bisa menyusun sampai secepat itu. Lalu sang anak pun menjawab, itu mah gampang, Pak. Lalu sang anak membalik gambar peta dunia tersebut. Nah, ternyata di balik
peta dunia itu ada satu gambar, yaitu gambar Tuhan Yesus Kristus. Sang anak pun berkata, saya sudah sangat mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya balikkan semua potongan gambar tersebut dan saya mulai menyusun gambar Tuhan Yesus sesuai dengan yang saya kenal. Ketika saya menyelesaikan susunan gambar Tuhan Yesus tersebut, maka peta dunia di baliknya juga otomatis tersusun dengan baik kan Pak? Si anak menjawab demikian. Nah, apa yang dapat kita petik dari ilustrasi di atas? Seringkali kita sebagai orang, sebagai pekerja Kristus, sebagai pelayan Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita terlalu menyibukkan diri dengan dunia ini. Kita terlalu menyibukkan diri dengan persoalan kita. Kita terlalu fokus dengan beban-beban hidup kita. Kita tidak memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Justru ketika kita memfokuskan diri pada persoalan-persoalan masalah itu dan kita mengabaikan Tuhan, maka persoalan-persoalan berat, masalah-masalah yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita itu justru terasa amat sangat berat sekali. Nah, saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, seperti halnya anak kecil tadi, kita hendaknya fokus kepada Tuhan di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan diri sendiri dalam kondisi apapun. Dengan cara kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa dimampukan untuk menjadi alat di tangan Tuhan di dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Fokus kita adalah untuk Tuhan, pada Tuhan dan bukan pada dunia, apalagi pada diri sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fokuslah kepada Tuhan. Sebab ketika kita fokus kepada Tuhan, tanpa kita sadari, dunia pun sebenarnya ikut diubahkan menjadi lebih baik. Dan mungkin peristiwa-peristiwa, khususnya corona ini yang semakin merajalela, peristiwa yang kita alami selama kurang lebih 9 sudah mencapai 9 bulan ini, supaya kita duduk diam di hadapan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, untuk kita berdoa dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Siapa tahu justru peristiwa-peristiwa ini Tuhan menginginkan supaya kita sujud di hadapan Dia lebih intensif lagi, mengenal Dia lebih lagi, mencari Dia lebih lagi. Carilah aku, kata Tuhan, selagi aku masih berkenan dicari. Kiranya firman Tuhan pada saat ini akan menolong kita di dalam kita menghadapi setiap persoalan, supaya kita lebih fokus lagi kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah saat ini Kau ubahkan hati pikiran kami untuk kami lebih fokus kepada Tuhan, untuk kami terus mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah persoalan yang harus kami hadapi, di tengah-tengah persoalan yang bangsa ini hadapi, bahkan juga di tengah-tengah persoalan dunia ini hadapi. Tidak cuma kami ya Tuhan, tapi seluruh manusia di muka bumi ini saat ini Tuhan harapkan untuk berfokus kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk fokus kepada Engkau, untuk kami boleh menyandarkan kepada Engkau. Dan biarlah bukan kekuatan kami, melainkan kekuatan yang dari Tuhan yang akan menolong kami untuk terus maju di dalam pertumbuhan iman percaya kami kepadamu, bahkan juga di dalam kami menjalani hari demi hari. Sekalipun secara manusiawi harapan itu begitu kecil, harapan itu kelihatan begitu kosong, harapan itu seakan-akan jauh dari kami. Tapi kami boleh melalui firman ini boleh belajar menyandarkan diri kepada kasih karunia Tuhan saja. Demikian ya Tuhan permohonan kami, biarlah firman ini terus menghidupi iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, sehingga hari demi hari kami semakin kuat dan dikuatkan oleh kuasa Kristus saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan nih. Bagus kan firmannya? Sekarang kita mau nyanyi lagi nih satu lagu, judulnya Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, sekarang kita udah sampai nih di akhir ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kumpulkanlah kami pada minggu depan dan berkatilah kami selalu agar kami terhindar dari segala mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman.